Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan mulai belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Anak-anak hebat, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan dalam kehidupan di bumi. Lalu, apa saja sih manfaat air? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang air. Namun sebelumnya, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, diharapkan anak-anak mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Adapun materi kali ini yaitu yang pertama adalah tentang teks non-fiksi. Yang kedua, fungsi air. Anak-anak hebat, pertama-tama mari kita membahas bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Tahukah kamu apa yang dimaksud teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ngada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contoh karangan atau tulisan non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Ciri teks non-fiksi antara lain adalah 1. Ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Yang keempat, ditulis secara urut. Yang kelima, merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini. Demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Wabarobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Anak-anak hebat, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru.
Letak Kelurahan Waberupu berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waberupu sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, anak-anak hebat, dari cerita di atas kita mendapat sebuah pelajaran bahwa air yang kita nikmati sekarang ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Air yang kita nikmati perlu kita syukuri karena ternyata fungsinya banyak sekali. Nah, berikut ini adalah fungsi air. Air sangat dibutuhkan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Berikut ini manfaat air bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan. Fungsi air bagi manusia antara lain adalah untuk keperluan rumah tangga, bahan utama kegiatan industri, kemudian untuk sarana rekreasi dan olahraga, kemudian pertanian atau peternakan, kemudian yang kelima untuk sarana transportasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun fungsi air bagi hewan antara lain untuk minum, untuk produksi susu, untuk tempat hidup, kemudian membersihkan tubuh sebagai alat perlindungan, untuk senjata, dan juga untuk bersembunyi. Kemudian fungsi air bagi tumbuhan antara lain sebagai tempat hidup, menjadi pelarut zat hara, kemudian juga alat transportasi zat hara. Kemudian yang keempat, bahan dasar proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.